Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dalam sebuah hutan ada 3 pohon yang sedang bertumbuh. Ketiga pohon ini saling bercerita tentang keinginannya atau cita-citanya. Pohon yang pertama mengatakan ingin menjadi sebuah kotak perhiasan di mana seluruh perhiasan raja disimpan di dalam dirinya. Ia mengatakan demikian karena memang ia bukan pohon yang tinggi. Batangnya pun tidak terlalu besar. Sedang pohon yang kedua yang tingginya sudah agak lumayan menuturkan harapannya bahwa ia ingin menjadi kapal yang mewah, di mana raja akan menaikinya dan menunjukkan kuasanya sebagai seorang raja. Jika itu tercapai, ia berkata bahwa ia akan bangga sekali menjadi dirinya. Sedangkan pohon yang ketiga adalah pohon yang paling tinggi di antara mereka. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi pohon yang paling tinggi dari semua pohon yang pernah ada di muka bumi ini. Semua mata akan melihat ke arah dia. Apalagi kalau ia berada di atas bukit, ia akan menjadi terkenal. Demikianlah mereka menuturkan cita-cita mereka. Bertahun-tahun berlalu. Lalu pada suatu waktu dalam keheningan hutan datanglah seorang dengan membawa kampak dan menebang ketiga pohon tersebut. Sesampainya di kota, seorang bapak menawar dan membeli pohon yang pertama, sebab batangnya tidak terlalu besar. Ia dipotong dan ia dibentuk. Tetapi pohon tersebut kecewa, ternyata ia dibentuk menjadi tempat makanan hewan. Pohon yang kedua dibeli seorang nelayan. Ia dijadikan sampan untuk menangkap ikan. Dan pohon yang ketiga ia tidak tahu, ia ditempatkan pada gudang yang gelap. Demikianlah harapan mereka semua menjadi putus. Saudara-saudari, dari cerita ini kita melihat bahwa terkadang apa yang kita cita-citakan tidak selalu diberikan oleh Tuhan.
Tetapi jika kita tetap di dalam Tuhan, maka semua tidak akan berakhir dengan tragis. Tahukah kita bahwa ada seorang raja yang lahir dan tidak ada tempat baginya? Ia hanya ditidurkan pada sebuah peti, di mana peti tersebut adalah tempat makanan hewan. Ketika raja tersebut besar, ia menaiki sebuah perahu, di mana badai dihentikan. Lalu ia ditangkap dan dihukum mati. Maka dikeluarkanlah pohon yang disimpan dalam gudang yang gelap. Itu menjadi hukuman bagi raja tersebut. Ia dibawa ke atas sebuah bukit dan disalibkan di sana. Kalau kita melihat ini, berarti ketiga pohon tersebut memang telah sampai kepada cita-citanya, yaitu peti tempat makanan di mana raja dibaringkan, yaitu perahu di mana raja menghentikan badai, dan pohon yang paling tinggi di mana Kristus disalib, dan semua mata memandang ke arah mereka. Dari ketiga ini, kita ingin melihat bahwa ternyata Tuhan memiliki rencana dan rancangan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita harapkan itu pasti diberikan oleh Tuhan, asalkan kita tetap di dalam Dia. Saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita jika kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Allah, Bapa sumber segala nikmat kehidupan, telah Engkau jagai tubuh, roh dan jiwa ini selama dalam peraduan. Kini aku bangkit untuk menyongsong hari baru. Sebagaimana iman ini menerima terang daripadamu, biarlah tubuhku menyambut mentari sebagai terang yang menghangatkan batinku. Hari ini, ketika samar-samar terang nampak di ufuk timur, kan kupersiapkan apa yang aku perlu untuk tanggung jawab dari sebuah karya yang telah Engkau tetapkan bagiku. Sekiranya aku melemah, biarlah Roh-Mu menguatkan, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dalam satu hari ini dapat kuselesaikan, sehingga semua karya disempurnakan di dalam kasih-Mu. Semoga jalan yang lurus terlihat jelas di hadapanku, sebagaimana jalan yang telah ditetapkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.